anakku tidur. Ini anakku. Ini anakku. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Ada sosok manusia pahlawan yang luar biasa. Kalau ada orang yang berkata aku adalah pahlawan tanpa jasa, maka inilah pahlawan yang tanpa jasa sebenarnya. Siapa dia? Dia adalah ibu kita. Ibu kita yang selalu rela melakukan apapun untuk anak-anaknya. Yang terkadang nyawa pun mereka rela berikan demi anaknya. Dulu seandainya ketika melahirkan kita, dokter berkata pilih anak keluar apa ibu yang meninggal. Ibu dengan tegas akan berkata, biarlah saya meninggalkan alam dunia ini agar anak saya terlahir ke dunia dan bisa melihat indahnya dunia. Ibu itu memang luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran ada ayat yang selalu berdekatan. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang kedua, aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan bayar zakat. Yang terakhir, anishkurli waliwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kita sujud, kita sholat, kita baca Quran hanya ibadah kepada Allah, tapi orang tua kita lawan, maka ibadahnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu begitu derajatnya sangat tinggi. Sehingga ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa orang yang saya harus hormati di dunia ini? Apa kata Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lantas siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu akan rela melakukan apapun untuk anak-anaknya. Seperti kisah ini. Mari kita lihat kisah ini. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu guys. Kisah ini kita ambil dari kisah di zaman Abu Nawas Harun ar-Rasyid, seorang ibu yang memperebutkan bayi. Maka inilah kisahnya. Tidur, anakku tidur. Ini anakku. Ini anakku. Kemudian sang hakim datang kepada raja dikarenakan sang hakim ini tidak sanggup lagi untuk memutuskan perkara saking pusing-pusingnya oleh wanita itu. Raja pun memberi arahan kepada wanita tersebut tapi tidak bisa. Kemudian sang raja pun memanggil Abu Nawas karena raja sudah tidak sanggup lagi memecahkan masalah ini. Wahai Abu Nawas, ada tugas untukmu. Ya, wahai baginda raja, kata Abu Nawas. Kini kau harus memecahkan masalah perempuan kedua ini ya. Ya, siap. Pun dimulai lagi memutuskan perkara hukum dan rakyat pun menonton. Tak lupa di atas juga ada persidangan. Akhirnya sidang pun diputuskan dan Abu Nawas menyuruh Al-Gojo untuk memotong bayi biar menjadi dua, diberikan kepada ibu tersebut. Kata masyarakat, kenapa harus dipotong? Kenapa? Kata masyarakat, kasihan sekali. Jangan, biarkan bayi ini untuknya. Aku rela asalkan bayi ini tidak mati. Akhirnya Abu Nawas pun berkata bahwa perempuan itulah yang salah dan perempuan itulah yang harus dihukum. Berkata, kenapa?
Karena ibu yang mana yang rela anaknya disakiti dan dibelah menjadi dua. Akhirnya raja pun memerintahkan pengawalnya untuk menyeret wanita tersebut, dan wanita tersebut harus dipenjara, dihukum seadil-adilnya. Akhirnya wanita tersebut pun dibawa oleh beberapa pengawal kerajaan untuk dihukum, tapi rewel sekali ini wanita gusur aja. Akhirnya wanita itu pun dipenjara. Dia sangat sedih sekali, dialah wanitanya. Aduh, itulah kisah yang sangat amat menyentuh dalam hati kita. Hanya ibu yang rela melakukan apapun untuk kita, untuk anak-anaknya. Maka mari kita cintai, sayangi, bakti kepada ibu dan bapak kita. Doakan mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga mereka. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.